Dario kecil, tapi pada akhirnya berdiri juga dan membawa mangkok keluar kamar. Sebenarnya Dario tidak ingin meninggalkan Savana, tapi melihat kedekatan Savana dan Azam membuat Dario benar-benar iri. Dario juga ingin Savana memeluknya sama seperti memeluk Azam. Jadi harapan bertambah kesal dan memaksa Azam pulang. Lebih baik Dario keluar sebentar. Dedi nyebelin ya mami, ucap Azam. Begitu Dario tak terlihat lagi, Savana tersenyum. Iya, Dedi kamu sangat menyebalkan. Kalau Azam sangat menggemaskan. Savana mencubit pipi Azam dengan gemas, sementara Azam tergigih. Mami mau buah? Enggak, mami nggak mau apa-apa. Mami mau peluk Azam kayak gini terus. Savana mengeratkan pelukannya pada putra kecilnya. Azam juga tak keberatan dan membalas memeluk maminya. Mami, iya. Azam mendongak dengan sorot mata sendu. Mami kapan pulang? Savana tersenyum dan mengusap pipi Azam. Mami ingin bercerai dengan Dedi. Jantung Azam serasa ingin berhenti berdetak mendengar kejujuran maminya. Azam tahu pernikahan maminya sedang tidak baik-baik saja. Buktinya maminya sampai pergi dari rumah. Selama ini Azam juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Dedinya memperlakukan maminya. Azam juga melihat Dedinya lebih perhatian dengan Mama Sia. Azam tahu bercerai kan? Tahu mami, teman-teman Azam banyak yang orang tuanya bercerai. Dedi sama Mama Sia juga bercerai. Savana terdiam. Saat untuk menguatkan hati, berat sekali mengatakan ini pada Azam. Tapi jika bukan sekarang, kapan lagi? Lebih baik Savana memberitahu Azam sekarang dan memberikannya penjelasan selembut mungkin agar Azam bisa mengerti perpisahannya dengan Dario. Setelah bercerai nanti, Savana tidak yakin bisa bertemu dengan Azam lagi, atau bahkan selamanya Savana tidak akan bertemu Azam. Begitu resmi bercerai, Savana akan menjauh sejauh mungkin dari kehidupan Dario dan Azam. Iya sayang, Mami dan Dedi akan pisah seperti Dedi dan Mama Sia dulu. Dedi jahat banget ya, sampai Mami nggak bisa maafin Dedi, tanya Azam dengan sorot mata polosnya. Berulang kali Azam mengucuk matanya agar air matanya tak menetes. Azam tidak ingin menangis di depan maminya. Dedi nggak jahat sayang, cuma Mami sama Dedi kurang cocok di beberapa hal. Azam terdiam. Contohnya, kayak Mami suka bubur tanpa suwir ayam, sedangkan Dedi sukanya bubur campur ayam ya. Savana tertawa kecil. Pertanyaan Azam polos dan sederhana sekali. Sedangkan masalahnya dengan Dario tidak sesederhana itu. Bukan hanya tentang bubur dan ayam, tapi ada banyak hal. Tidak mungkin juga Savana mengatakan semua hal yang Dario lakukan padanya. Yang ada, nanti Azam akan membenci Dario. Kalau Mami sama Dedi pisah, Azam gimana? Azam gak punya ibu. Mama Sia lebih sayang Azura daripada Azam. Kemarin-kemarin Mama Sia gak mau masakin Azam. Mama Sia cuma mau masakin Azura. Azam berkaca-kaca lalu mengeratkan pelukannya. Savana pun membalas pelukan putranya. Savana tahu selama ini Sia memang lebih menyayangi Azura daripada Azam. Azura lebih mudah dipengaruhi dan dihasut, karena itu Sia selalu mendekati Azura. Tapi Savana tidak menyangka Sia sampai setega itu pada Azam. Padahal Azam putra kandungnya. Savana dilema sekali. Di satu sisi dia tidak ingin meninggalkan Azam, tapi di sisi lain dia juga sudah tidak kuat lagi serumah dengan suaminya. Apa yang Dario lakukan kemarin malam benar-benar membuat Savana trauma. Savana juga sudah lelah bersaing dengan perempuan lain untuk mendapatkan hati suaminya.
maafin Mami Azam, Mami akan tetap berpisah dengan Dedi. Setetes air mata Azam mengalir, tapi buru-buru dia menghapusnya. Azam melepas pelukannya dan menatap maminya. Ya udah, kalau itu keputusan Mami, Azam akan mendukung Mami. Azam cuma mau lihat Mami bahagia. Hati Savana sakit sekali melihat senyum Azam, tapi dia juga tak berdaya. Tidak mungkin juga Savana membawa Azam bersamanya, membuat dirinya sendiri bahagia. Savana tidak mampu, apalagi membuat Azam bahagia. Savana tidak ingin malaikat kecilnya ini ikut terluka saat bersamanya. Kalau Mami beneran pisah sama Dedi, Mami janji ya, Mami harus bahagia. Mami harus makan yang banyak biar nggak kurus kayak gitu. Tangan mungil Azam terulur dan mengusap pipi Savana. Senyum masih menghiasi wajahnya, tapi matanya yang berkaca-kaca tidak bisa berbohong bahwa sekarang Azam sangat sedih. Janji ya Mami. Azam mengangkat jari kelingkingnya. Savana mengangguk dan mengaitkan jari kelingkingnya di jari Azam. Hanya 3 detik. Di detik selanjutnya Savana menarik Azam dalam pelukannya. Pun dengan Azam yang memeluk maminya tak kalah erat, Savana masih akan menunggu 1 sampai 3 minggu lagi untuk tes kehamilan. Tapi Savana yakin hasilnya pasti negatif. Mereka hanya sekali berhubungan, kemungkinan pembuahan terjadi sangat kecil. Jam 11 malam setelah mengantar Azam pulang serta menemani Azam dan Azura tidur, Dario balik lagi ke kamar ini. Dario balik lagi ke rumah ini menemani istrinya. Nanti jam 4 pagi Dario pulang lagi ke rumah yang satunya. Sebelum Azam dan Azura bangun, waktu dan tenaganya benar-benar terkuras habis. Ditambah lagi jarak 2 rumahnya juga cukup jauh. Untuk pekerjaan kantor, Dario beruntung memiliki sekretaris seperti Liam yang bisa diandalkan. Saat hendak ke kamar istrinya, Dario melihat Savana melintas di depannya. Sayang, Savana menghentikan langkah. Kamu balik ke sini lagi? Iya, aku ingin menemani kamu. Kamu kan lagi sakit. Dario melangkah cepat ke arah istrinya. Kenapa keluar kumur? Kalau butuh sesuatu, kenapa keluar kamu? Kalau butuh sesuatu tinggal panggil pembantu. Ada Dinda kan, pembantu khusus untuk kamu. Aku dari dapur, tiba-tiba lapar, cuma buat mie. Gak perlu bangunin Dinda. Dinda juga pasti capek seharian jagain aku. Dario mengangguk, sekarang mau balik ke kamar. Iya, Savana ingin melangkah, tapi tiba-tiba tubuhnya sudah melayang di gendongan suaminya. Mas, kamu lagi sakit? Aku bisa jalan sendiri. Gak apa-apa, aku gendong aja. Tapi kamu juga baru sampai kan? Kamu juga capek. Dario tersenyum. Setelah sekian banyak kesalahan yang aku lakukan, kamu masih saja perhatian. Aku gak perhatian, aku hanya gak mau Azam dan Azura sedih kalau kamu sakit. Kalau kamu gak sedih kalau aku sakit? Enggak, aku gak peduli. Savana melengos dan membuang muka. Dario tersenyum, lalu melangkah menuju ke kamar Savana. Savana membuat mie di dapur lantai 2. Jadi Dario tidak perlu menaiki tangga menuju kamar Savana, karena kamar Savana ada di lantai 2. Di rumah ini ada 3 dapur. Dapur utama di lantai 1, sementara itu lantai 2 dan 3 campur. Sementara itu di lantai 2 dan 3 dapur biasa. Sudah sampai sini aja, ucap Savana begitu sampai depan kamar. Nanggung,
Begitu masuk ke dalam kamar, dengan hati-hati Dario membaringkan istrinya di atas kasur. "Aku tidur di sini ya." Savannah baru saja membuka mulut ingin menolak, tapi tiba-tiba Dario loncat di atas kasur dan tiduran di sampingnya. Posisi Dario ada di ujung kiri, sementara Savannah di ujung kanan. "Aku nggak mau tidur seranjang sama kamu. Aku nggak mau. Aku nggak akan maksa kamu melakukan itu. Tetap saja aku nggak mau. Tolong, aku mohon izinkan aku tidur di sini. Aku merindukanmu. Aku nggak akan melakukan apapun. Aku akan tidur di ujung kanan sini." Savannah masih tetap menatap tajam padanya. "Gini aja deh, biar kamu percaya." Dario mengambil pisau di laci nakas sampingnya, lalu menyerahkan pada Savannah. "Tancapkan ini di dada kiriku, tepat di jantung. Jika aku macam-macam." "Apaan sih, Mas? Kamu menyuruhku jadi pembunuh?" Lakukan, bunuh saja jika aku membahayakan kamu." Dario meletakkan pisau itu di tengah ranjang. Baru setelah itu Savannah tidak menolaknya lagi. Dari sini Dario belajar yang istrinya butuhkan adalah rasa aman. Selama ini Dario meskipun tidak sengaja kehadirannya seperti ancaman untuk Savannah. Savannah takut jika berdekatan Dario akan menyakitinya, apalagi gara-gara kejadian malam itu. Savannah jadi semakin takut padanya. Mulai sekarang Dario akan melembutkan sikapnya. "Tidurlah, aku tidak akan mengganggu kamu." Savannah tetap diam dengan posisi miring menghadap suaminya yang juga tiduran miring menghadapnya. Mereka saling menatap dalam diam. Lalu perasaan Savannah memejamkan mata dan tertidur, sementara Dario masih terjaga dan menatap wajah istrinya yang lelap. Dario mengulurkan tangan dan mendekatkan tangannya di tangan Savannah yang terulur sampai ke tengah ranjang. Dario tak berani menyentuh, takut. Takut apa yang dia lakukan menyakiti Savannah. Sekarang yang Dario lakukan hanya diam, menatap wajah istrinya. Tiduran seperti ini saja tanpa melakukan apapun sudah membuat Dario bahagia, tapi sepertinya kebahagiaannya tak dirasakan oleh Savannah. Dario benar-benar dilema sekarang. Dia tidak ingin kehilangan istrinya, tapi dia juga merasakan sakit dengan kondisi Savannah sekarang. "Maaf dan terima kasih, Mas, sudah menyakiti kamu, dan terima kasih sudah bertahan. Kali ini aku akan benar-benar menepati janjiku. Jika kamu tidak hamil, aku akan menerima gugatan cerai kamu tanpa protes." Dario menguap, memejamkan mata dan ikut terlelap bersama istrinya. Selama 2 minggu Savannah di rumah ini, Dario terus berusaha memperlakukan Savannah dengan baik. Saat berduaan Dario hanya fokus pada Savannah. Dario juga sama sekali tidak memegang HP. Dario tidak ingin waktunya bersama Savannah diganggu oleh siapapun, termasuk Zia sekalipun. Pun saat ada urusan kantor, Dario tetap mengutamakan Savannah, tapi Savannah sama sekali tak tersentuh dengan tekadnya. Savannah masih tetap cuek hingga puncaknya hari ini. "Aku mau tes kehamilan." Dario yang sedang melumuri ayam dengan tepung hendak memasak makan siang untuk istrinya mendongak. Selama istrinya di rumah ini, Dario sering memasak untuk istrinya. "Ini baru 2 minggu sayang. 2 minggu sudah cukup untuk mendeteksi kehamilan." Dario menghela nafas lesu. Savannah bahkan tak sabar ingin cepat-cepat tes kehamilan, dan jika hasilnya negatif sudah pasti Savannah akan meninggalkannya. Dario juga tidak bisa menahan Savannah untuk tetap di sini lagi. "Belikan tes pack." "Ya udah, aku belikan, tapi aku masak dulu untuk makan siang kita." "Aku nggak mau, aku maunya sekarang." "Kalau kamu nggak membeli tes pack sekarang, aku nggak mau makan."
Ya udah, tunggu di sini ya. Dario mengusap rambut Savana dan bergegas keluar. Dario membeli sendiri alat tes pack di apotek. Begitu kembali ke rumah, Dario langsung menyerahkan 3 alat tes pack sekaligus pada istrinya. Semoga kabar baik ya, semoga kamu hamil, ucap Dario dengan senyum berharap. Aku harap aku nggak hamil anak kamu. Savana segera masuk ke dalam kamar mandi, sementara Dario menunggu di ruang tengah.